Saudara, wanita adalah bayangan daripada gereja Tuhan. Dan saudara melihat entah dia terlempar dari kapalnya, entah dia memang tenggelam, saudara, entah ada satu musibah bencana alam, dan dia hampir karam, dia hampir tenggelam. Ya saudara, dia bisa mungkin tidak di dalam air saja, mungkin dia terkena uruk, kena tanah longsor dan lain sebagainya. Dia mengalami sakit yang berat juga bisa. Ya, dia mengalami banyak prahara dalam hidup. Saudara, tetapi apa yang saya ingin ajak saudara adalah, tahukah engkau cara untuk melunakkan hati Allah? Loh, ada apa dengan hati Allah? Keraskah dia? Apakah Tuhan bisa keras hati? Tidak, bukan Tuhan keras hati, tapi Tuhan marah. Tuhan apa? Marah. Saudara, seringkali kita, karena kita ini tidak mempunyai sensitivitas, kepekaan kepada Allah Roh Kudus, jadi kita itu tidak kerasa kalau kita itu sebenarnya lagi dimarahin sama Tuhan. Kita tidak kerasa. Saudara, bukan dia hatinya keras, kita melunakkan, tapi supaya amarahnya reda. Katakan, supaya amarah Allah, supaya amarah Bapa kepada saya mereda. Saya harus tahu caranya melunakkan hatinya. Amin. Jadi ini pelajaran penting sekali. Orang yang tidak punya sensitivitas, tidak peka, ya tidak tahu, saudara. Tidak ngerti sama sekali. Tetapi orang yang tahu, saudara, dia akan bisa mengalami sesuatu perubahan dalam sejarah hidupnya. Kalau dulu saben tahun dia mesti mengalami hal yang berat, entah sakit yang berat, entah dia kerugian yang besar, entah dia berantem hebat di dalam rumah tangga dan keluarganya, famili besarnya. Sekarang karena dia tahu melunakkan hati Allah, saudara, apa yang terjadi sama dia sekeluarga? Tuhan enggak sampai hati, Tuhan tidak pernah amarah ataupun memarahi dia. Apa sebab? Karena anak Tuhan ini, dia tahu melunakkan hati Allah. Ya saudara, kalau saudara tahu, saudara punya anak 3, punya anak 5, atau punya anak 2 paling tidak, saudara ada satu anak pintar ambil hati ibu, ya, atau ayahnya. Yang satu keras hati, yang satu tidak pintar ngambil hati. Kalau minta apa-apa terus saja, ya, marah, banting-banting, nangis, dan lain sebagainya. Saudara, ibu dan ayah mau tidak mau, ya, pasti akan agak membedakan. Ah, ini anak yang lembut hatinya. Ya, dia membutuhkan ini sepatu, ya, dan dia tidak minta, oke, aku kasih, aku belikan. Saudara, tetapi anak yang satu, saudara mungkin mempending, saudara menunda, dia bisa bulan depan. Tapi ini prioritas bulan ini untuk anakku yang ini. Saudara, itu normal. Itu berarti orang tua mempunyai akal budi. Karena dia akan mendidik si anak yang keras hati untuk belajar lembut. Ya, dia mendidik supaya anak yang selalu ngotot dan selalu marah-marah ini untuk bisa melunakkan hati dia sebagai ayah atau sebagai ibu. Sampai si anak ini pintar ambil hati. Saudara, saya rasa miriplah antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan anak saudara. Itu mirip. Itu sebab, semua katakan itu sebab. Halo, sebab itu. Halo, itu sebab. Saya mulai malam hari ini harus bisa melunakkan hati Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ada satu kisah yang ayat-ayatnya agak panjang dari 1 Tawarikh 21. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1 Tawarikh 21. Saudara, kisah yang terkenal sekali, sangat terkenal, ya. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 28, di dalam 11 ayat ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari bagaimana Daud bisa melunakkan hati Allah. Siapa? Daud. Daud dulunya enggak ngerti, saudara. Keras hati dia. Dia itu sudah tahu bahwa dia salah, tetapi dia enggak tahu caranya kayak apa untuk melunakkan hati Allah supaya Allah tidak marah sama dia. Dia kurang dong.
Kurang apa? Dong, ya. Kurang ngerti. Saudara, apa sebab dia kurang mengerti? Adalah sebabnya karena dia tidak pandai melunakkan hati Allah. Saudara, tapi dari kisah ini menurut saya sangat komplit. Ya, dari perikop 11 ayat ini saja kita akan belajar gimana orang ini yang bernama Daud, dia bisa melunakkan hati Allah. Dan kenapa dia bisa? Ya, saudara. Dan bagaimana cara dia melunakkan hati Allah? Dan apa yang terjadi kalau Tuhan sudah lunak hatinya terhadap dia? Saudara. Jadi 3 poin ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ya, inilah cara bagaimana kita bisa mengubah nasib. Katakan, mengubah nasib saya. Memperbaiki sejarah hidup saya. Menikmati hidup lebih baik. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan melihat lebih dahulu ya, saudara. Judul daripada perikop ini, dari ayat 18. Apa nama judulnya? Ditulis apa? Mesbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Ya, jadi dari judul ini saja, subjudul ini saja, ada beberapa judul ya. Yang pertama ada judul pendaftaran dan hukuman, yaitu Daud mengadakan sensus. Ya, jenderalnya dia, panglima tentaranya yaitu Jenderal Yoab sudah mengatakan, Baginda Raja, jangan menghitung rakyat kita yang bisa perang. Nanti Tuhan marah loh. Saudara, saya juga heran, saya mencoba mencari referensi ayat. Dari mana Yoab tahu bahwa Tuhan bakal bisa marah? Saya tidak menemukan ayatnya. Jadi dari mana Yoab tahu bahwa kalau Daud menghitung angkatan perangnya, mesti Tuhan marah? Saya juga heran, karena tidak ada ayatnya. Saya membolak-balik, saya tidak mendapatkan. Sudah. Nah, lalu saya mengambil satu kesimpulan. Di sini kita melihat bahwa Yoab itu nyambung sama Allah Roh Kudus. Katakan, saya harus nyambung dengan Allah Roh Kudus. Supaya apa saja yang saya kerjakan berkenan kepada Allah Bapa. Ya, di sini rahasianya Yoab. Saudara, itu sebab berani-beraninya dia bilang, membantah dan mencegah rajanya supaya tidak mengadakan sensus. Saudara, tetapi Yoab tidak berhasil meyakinkan raja yang terlanjur arogan dan sombong ini. Ya, ketemu angka berapa jumlah tentaranya? Ayat yang kelima. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 yang dapat memegang pedang. Jadi total berapa? 1.570.000 orang. Banyak loh saudara. Ya, hebat ini. Angkatan perang yang kuat. Saudara yang kekasih, itu sebab Tuhan marah. Jadi sekali lagi saya katakan, semua katakan, perasaan hati saya yang halus harus terisi kaidah firman. Isi firman Allah tercetak, tersimpan dalam otak saya dan hati saya. Amin. Kalau saudara dan saya bisa demikian, maka Tuhan secara langgeng, secara kontinu akan memakai dan memberkati kita orang, saudara. Karena kita takut untuk membuang firman. Dan kita lebih baik menyerah kepada Dia daripada melawan Dia. Amin. Amin. Kita lebih baik apa? Menyerah kepada Dia daripada
melawan dia. Semua katakan, saya lebih baik menyerah kepada Tuhan Yesus daripada melawan dia. Itulah kejayaan saya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dalam ayat yang ke-18 dan ayat 19 kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Amin. Perhatikan ya saudara, di dalam ayat yang ke-13, saudara. Di sini dalam ayat yang ke-11, ayat 12, Gad seorang pelihat, dia bukan nabi. Dia seorang pelihat, seorang visioner, seorang yang biasa melihat wahyu Allah, visi-visi ilahi. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad. Jadi Gad ini seorang yang sangat total berserah 100% untuk mendengar suara Allah. Apa dia punya pekerjaan sehari-hari? Diam, berdoa, merenung, menatap ke langit. Sampai ada visi dari Tuhan kepada dia. Ada perintah kepada siapa dia harus datang untuk memberitahu visi film yang dia lihat barusan. Jadi Gad ini orang yang istimewa. Ya saudara, dia sedikit bersinggungan dengan pemerintahan, tetapi dia satu kali ini dipakai oleh Tuhan untuk ditaruh di samping Raja Daud. Di samping siapa? Raja Daud. Supaya raja yang suka nakal ini, raja yang kurang tenang ini, raja yang banyak kesombongannya ini, diarahkan terus untuk selamat, tidak dihukum. Saudara, itu sebab Alkitab menyebutkan Gad adalah seorang pelihat. Di dalam ayat yang ke-11, kemudian datanglah Gad kepada Daud. Ya, saya menuliskan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Gad ini adalah seorang pelihat ataupun seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu kepada Daud. Ya, di antaranya adalah 1 Samuel 22 ayat yang ke-5, 2 Samuel 24 ayat 13 dan 18. 1 Tawarikh 21 yang sedang kita lihat ini ayat 18 dan 1 Tawarikh 29 ayat 29. Saudara, ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali Gad ditaruh untuk mendampingi Daud pada saat-saat Daud nyaris dibinasakan oleh Allah karena kebandelan Daud. Selalu Tuhan kasih Gad, cepat datangi Daud, kasih tahu dia. Aku bilang begini, kamu melihat apa? Kasih tahu sama Daud supaya aku tidak menghukum dia. Jadi dalam 4 kesempatan, 4 peristiwa dalam sejarah Raja Daud, Tuhan menaruh Gad di sampingnya. Ya saudara, dan hebat sekali di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 29 menarik sekali. Riwayat Raja Daud dikompilasikan, dimasukkan di dalam riwayat Nabi Nathan. Nabi siapa? Dan Nabi Gad. Ada 2 nabi, 2 pelihat, Nathan dan Gad. Nah, riwayat sejarah daripada Raja Daud dimasukkan di dalam riwayat Gad dan riwayat Nathan. Wow, hebat sekali. Apa sebab? Karena semakin lama Gad mendampingi Daud, semakin Daud disucikan, dibenarkan. Sehingga pada akhirnya ayat ini menyebutkan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 29. Baik, kita akan baca lebih dahulu ya saudara, supaya saudara tahu peranan dari Gad.
Itu peranan luar biasa. Ya, ayo kita baca. Ayat 28 dan ayat 29 dari 1 Tawarikh 29. Ayat 28-29. 1, 2. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu. Amin. Hebat ya, raja. Tapi dia punya riwayat hidup selalu dikompilasikan, dimasukkan di dalam riwayat Nabi Samuel pelihat itu. Samuel juga seorang pelihat. Riwayat Nabi Nathan dan riwayat Gad pelihat itu. Jadi seorang raja satu-satunya di dunia yang riwayat hidupnya cukup mulia dan suci. Dimasukkan dalam riwayat 3 orang nabi yang hebat dari Allah. Semua katakan luar biasa. Sebenarnya saya juga bisa. Nah, anak-anak Tuhan, inilah yang saya ingin menunjukkan bahwa Daud itu sampai tua kekayaannya tidak dicabut. Dicabut apa tidak? Tidak. Tadi kita baca ya. Tadi kan kita sudah baca. Ayat 28. Kemudian matilah ia Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Tuh lihat. Gak dicabut loh. Salomo dicabut. Ayahnya Daud tidak. Karena ayahnya punya Gad. Saudara, saya kepingin sekali. Saudara juga pasti kepingin. Kenapa ya? Daud bisa selamat terus. Selamat terus, selamat. Ketika dia dipepet oleh Raja Saul, sudah hampir saja kena. Tuhan mengutus Gad untuk memberitahu kepada dia, menyelamatkan dia. Gad itu pada zaman sekarang adalah Roh Kudus. Senang? Senang apa tidak? Katakan, oh ternyata mudah sekali. Jadi saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang sebenarnya mudah mendapat sokongan dari God, yaitu Roh Kudus. Bila saya dan saudara mengerti rahasia yang mudah ini, kenapa kita tidak minta? Roh Kudus dikirim oleh Allah untuk supaya Dia mendampingi kita. Inilah yang tertulis di atas. Di bawah saya menulis arti nama God. Arti nama God yang pertama adalah fortune. Katakan fortune. Keberuntungan. Pas apa tidak? Roh Kudus itu keberuntungan. Amin. Roh Kudus itu keberuntungan. Saudara dikirim God kepada Daud. Beruntung banget dia. Dia banyak musuhnya. Dia banyak yang bisa mencelakai. Kalau tidak ada God, yaitu Roh Kudus, saudara bisa bayangkan. Saya dan saudara ini sudah keluar dari peredaran sudah lama. Kita ini tidak selamat sudah lama. Tetapi karena Roh Kudus itu mendampingi kita dalam segala kelemahan kita, memimpin kita pada segala jalan kebenaran. Yohanes 14:17. Maka apa yang kita bisa dapat? Kita selamat dan diberkati. Itu sebab semua katakan, saya membutuhkan fortune, keberuntungan, yaitu Roh Kudus. Orang diurapi Roh Kudus itu beruntung. Saudara dagang jualan, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, engkau jaya loh, tak kasih tahu. Tapi kalau saudara tidak ada Roh Kudus, saudara tidak punya God, saudara kalah dengan saingan saudara. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, engkau berjaya. Kenapa? Karena God, Roh Kudus memberikan keberuntungan kepada kita. Haleluya. Nah,
para kekasih, tetapi jadi Gad ini bukan cuma orang ini aja yang mendampingi Daud, saudara, seorang pelihat yang hebat. Tetapi Gad mempunyai nama yang arti nama kedua adalah trup. Katakan trup. Trup adalah pasukan. Ya, saudara. Jadi yang pertama fortune, yang kedua trup. Artinya dia ini memegang kendali pasukan dari Tuhan. Coba kalau Daud tidak mau taat sama dia, Daud kena hukum. Ya, dia juga sudah mengatakan satu kata teguran kepada Daud pada pasal yang lain. Ya, saudara bisa baca pada yang saya tulis ini. Supaya apa? Supaya Daud takut. Sebab perkataan dari Gad ini mengeluarkan sepasukan kekuatan. Daud punya 1,57 juta tentara. Hebat. Ya, saudara. Tetapi Gad mempunyai tentara Allah lebih besar. Itu sebab Daud takut dan hormat kepada Gad. Karena nabi ini, pelihat ini, dia mempunyai pasukan Allah. Jadi, katakan jadi, sebaiknya saya taat kepada Roh Kudus. Karena dia bisa memberi keberuntungan kepada saya. Tetapi dia bisa menghancurkan saya dengan pasukan dari sorga. Amin. Jadi beruntung sekali setiap kali kita taat kepada Roh Kudus, fortune, keuntungan, keberuntungan, ya, keberhasilan, sukses, kejayaan, kemenangan, sorak-sorai akan diberi. Amin. Tetapi jangan sampai bahwa Roh Kudus harus mendatangkan pasukan Allah. Saudara, cilaka sekali. 1,57 juta tentara Daud bisa habis kalau Gad mengatakan, aku hancurkan kerajaanmu. Habis. Itu sebab para kekasih, angkat dua tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kepada hamba. Jadikan hamba setia, patuh dan taat pada suara Roh Kudus, pada suara firman yang akan memberi kepada hamba keberuntungan, kejayaan, nasib yang baik dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami lebih baik, kami lebih bijak, untuk kami selalu dengar-dengaran pada suara Roh-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Saudara yang kekasih, inilah Gad. Di baris bawahnya saya tulis, utusan Allah selalu savekan, menyelamatkan Daud. Jadi Roh Kudus itu akan selalu bukan cuma ngasih tahu, memberi peringatan, mengarahkan kita, tetapi mensavekan, menyelamatkan. Katakan Roh Kudus selalu menyelamatkan saya. Amin. Saudara harus menghargai. Kalau saudara menghargai Roh Kudus, maka saudara, engkau setidaknya mirip dengan Daud. Jadi saudara harus tahu, kalau seorang dia dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, dan ini hebatnya cintanya Tuhan kepada Daud, dikasih seorang yang bernama Gad. Mau demikian? Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saya masuk dalam kisah yang saya ingin kita pelajari ayat 18 sampai 28 dalam 11 ayat. Para kekasih, saudara melihat siapakah dia? Ini adalah malaikat maut. Ya. Nah, saudara, malaikat maut inilah yang dikirim oleh Allah untuk mengeksekusi salah satu dari 3 pilihan. Salah satu dari 3 pilihan hukuman yang harus dialami oleh Daud dan Israel. Tuhan memilihkan buat Daud, ini loh hebatnya,
Orang yang namanya Daud ini ya dipilihkan oleh Tuhan hukumannya. Daud pilih salah satu dari 3. Daud berkata, aku tidak bisa milih. Lebih baik aku menjatuhkan diriku pada tangan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, pinter loh Daud ini. Apa sebab? Dia bisa jawab. Jawabannya rohani. Karena dia menyimpan firman Tuhan. Coba dia, yang disimpan adalah hal-hal yang lain, dia tidak bisa jawab. Tapi karena dia menyimpan firman, maka dia bisa menjawab rohani. Tuhan hatinya dek. Pinter saiki. Ya, anakku ini jawab pinter banget. Oke, aku memilihkan. Yaitu Tuhan memberikan 3 hari wabah penyakit. Ini yang menyebabkan penyakit itu datang dengan membunuh sekitar 70.000 orang Israel dalam 3 hari. Wah saudara, mereka belum pernah perang 3 hari, jumlah yang korban jatuh begitu banyak. Tapi Tuhan tuh melindungi keluarga Daud loh saudara. Dia benar-benar biji mata Tuhan. Kenapa? Dia masih taat sama Gad. Dia masih taat sama Nathan. Coba Daud dia melawan kepada Gad. Dia melawan kepada Nathan. Ada raja Israel yang lain keturunan Daud juga. Ketika dia ditegur, dia bilang pada prajuritnya, tangkap dia, bunuh dia. Saudara, ini nabi dipotong kepalanya. Saudara. Tapi Daud dia masih taat. Dan itu sebabnya Tuhan melindungi keluarga Daud. Semua angkat tangannya. Tuhan Yesus, hamba percaya bila hamba bertaat kepada firman, Engkau pasti menyelamatkan rumah tangga hamba, keluarga hamba, masa depan hamba, hari tua hamba, kematian hamba, semua di dalam kemuliaan-Mu. Hamba percaya seperti Tuhan melindungi Daud, memelihara, menghindarkan hukuman dari Raja Daud, Engkau beri juga kepada hamba mulai malam ini dalam nama Yesus. Engkau yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajari kami untuk selalu taat kepada Roh Kudus, supaya Engkau menjadikan kami biji mata Tuhan, dan kami selalu dalam semua situasi yang jelek, situasi yang bahaya, Engkau tidak melepaskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.